Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita dapat bersama-sama melakukan aktivitas yang insya Allah selalu dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang kuliah Pancasila, yaitu mengenai masalah ideologi Pancasila. Ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang arti dari ideologi ini. Ideologi ini adalah pemikiran atau berupa ajaran atau berupa aliran. Ini yang namanya ideologi. Ideologi secara lebih luas bahwa cerminan cara berpikir manusia atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang dan masyarakat tersebut menuju cita-citanya. Ini adalah ideologi. Kemudian ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ya. Ini apa? Yaitu sebuah cara pandang, ya, sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur budaya dan religi yang diterapkan oleh negara kita, bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Di dunia ini ada macam-macam ideologi, ya, ada kapitalisme, komunisme, fasisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme. Itu macam-macam dari ideologi. Sekarang saya akan kupas satu persatu tentang masalah kapitalis, komunisme, fasisme, nasionalisme, sosialisme, dan liberalisme. Yang pertama saya akan bahas tentang masalah kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Yaitu ideologi yang menekankan sistem perekonomian di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Ya, ini adalah sistem konglomerasi, ya, konglo. Nah, kemudian apa lagi? Ideologi liberalisme. Apa itu ideologi liberalisme? Yaitu sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang paling utama. Itu paham liberalisme. Kemudian ketiga, ideologi komunisme. Apa itu ideologi komunisme? Yaitu ideologi yang didefinisikan sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama. Segalanya sesuatu itu dikuasai oleh negara. Itu komunisme. Kemudian berikutnya, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah suatu paham menciptakan, mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Itu ideologi nasionalisme. Kemudian ideologi lainnya. Ideologi lainnya adalah ideologi sosialisme. Adalah serangkaian sistem ekonomi sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi.
Kemudian yang terakhir, ideologi fasisme, yaitu paham berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas mutlak, di mana perintah pemimpin itu harus ditaati. Itu ideologi fasisme. Dari sini kita pahami bahwa ideologi itu bermacam-macam. Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila. Nah, sekarang kita lihat Pancasila itu sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat, ya, dan pengarah motivasi yang bagus untuk mencapai cita-cita. Itu dinamakan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa, bernegara di Republik Indonesia. Kemudian Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sekaligus juga adalah dasar negara kita. Sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pada pembukaannya itu dikatakan yang saat itu ideologi Pancasila itu disahkan pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara yang memiliki arti 5 prinsip dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, dari kelima sila ini, prinsip-prinsip itu perlu dijalankan bagi warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Karena ideologi yang kita anut adalah ideologi Pancasila. Kemudian urgensi Pancasila ini sebagai ideologi negara. Seberapa pentingkah Pancasila ini sebagai ideologi negara? Yang pertama, yaitu Pancasila ini sebagai penuntun warga negara. Ya, artinya setiap perilaku warga negara Indonesia harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba misalnya yang merebak di generasi muda milenial. Ini menunjukkan apa sih? Bahwa preskripsi moral ideologis ini belum disadari kehadirannya. Jika misalnya Pancasila itu sudah kita sadari sebagai ideologi negara, tentunya kasus-kasus narkoba, kasus-kasus kejahatan remaja, ya, kasus-kasus kenakalan remaja tentunya tidak akan hadir di bumi Republik Indonesia. Kenapa? Karena sudah menyadari adanya Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya dihimbau kita sebagai warga negara Indonesia ini, kita perlu, ya, Pancasila sebagai ideologi negara untuk menuntun warga negara agar supaya perilaku yang kita lakukan tidak membawa kepada hal yang negatif, justru membawa kepada hal-hal perbuatan yang positif. Kemudian yang kedua, seberapa urgensikah Pancasila itu sebagai ideologi negara? Yang kedua adalah Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Artinya apa? Nilai-nilai Pancasila yang 5 sila itu dijadikan landasan masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan, bernegara, beragama, hak asasi manusia, bekerja sama, dan hal-hal lain yang menyangkut perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sehingga apa? Sehingga
membawa kepada hal-hal yang kehidupan yang lebih baik, masyarakat lebih adil, makmur, sejahtera. Jika Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman bagi setiap warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi misalnya masyarakat rakyat Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman ya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, itu akan menuju kepada hal-hal yang positif. Kemudian juga bernegara bagi pelaku-pelaku politik, bagi para eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau seandainya itu Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi negara dan dipegang teguh menjadi pedoman, maka tentunya tidak ada lagi yang namanya korupsi, tidak ada lagi ketimpangan hukum, tidak ada lagi yang namanya tebang pilih. Tentunya seluruhnya itu menjadi lebih baik jika Pancasila itu dijadikan pedoman. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perlulah kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang cinta NKRI, tentunya Pancasila itu kita pegang sebagai ideologi bernegara, ya, sebagai penuntun dan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kalau kita berkehidupan Pancasila kita pegang sebagai pedoman dan sebagai penuntun dalam bernegara pun, nah insya Allah kita akan membawa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi masyarakat rakyat yang adil, makmur, sejahtera, ya, dan insya Allah ini mengarah kepada negara cinta Republik Indonesia ini menjadi negara yang besar, negara yang menjadi dihormati oleh semua negara yang ada di dunia, dan juga menjadi negara yang makmur rakyatnya. Jika Pancasila ini dijalankan sebagai pedoman penuntun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itulah yang bisa saya sampaikan kuliah Pancasila saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.